Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Adapun standar kompetensi memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi. Standar kompetensi atau kompetensi dasar yang ingin dicapai, yang pertama itu menyebutkan pengertian kedudukan, fungsi Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam. Dalil nakli disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya surat kedua ayat 1-5, surat keempat ayat 105, ayat surat ke-17 dan surat ketiga. Adapun hadisnya, bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum biha, kitabullah wa sunnat rasulillah. Aku telah tinggalkan atas kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat jika kalian pegang keduanya, yaitu kitabullah dan sunnatullah. Nah, materi yang ingin kita bahas hari ini yaitu sumber hukum Islam. Ada yang tahu ada berapa sumber hukum Islam itu? Betul, ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nih, sumber hukum Islam itu segala sesuatu yang menjadi dasar atau acuan pedoman dalam syariat Islam. Ya, di antaranya satu tadi, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Itu yang menjadi sumber hukum Islam. Kemudian Al-Quran itu firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Disampaikan kepada manusia dengan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Kalau kita membacanya, itu menjadi sumber pahala atau sumber ibadah. Nih, kedudukan Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dari sejarah Islam, baik mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan Allah, dan dengan sesama manusia. Adapun fungsi Al-Quran, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Nah, adapun nama-nama lain dari Al-Quran, yang pertama itu Alkitab. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Al-Furqan. Itu nama lain selain Al-Quran. Al-Furqan sebagai pembeda antara yang batil, ya, antara yang hak dan yang batil. Kemudian Az-Zikru. Az-Zikru itu sebagai pengingat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna laha lahafidun. Nah, itu ya. Kemudian Al-Huda. Al-Huda itu sebagai petunjuk. Kemudian Asy-Syifa. Asy-Syifa itu nama lain Al-Qur'an sebagai Asy-Syifa, itu sebagai pengobat. Nah, adapun pengertian hadis, segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir penjelasan sifat-sifat beliau. Nah, di sini kedudukan hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Karena kenapa Al-Quran yang pertama, kemudian hadis yang kedua. Nah, itu ya, sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, fungsi hadis mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, menjelaskan, menafsirkan, merincikan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar,
Nah, sehingga mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, pembagian hadis. Hadis, ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Nah, ini ya pembagian hadis. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ya, mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini kedudukan ijtihad menempati kedudukan dalam sumber hukum Islam itu setelah Al-Quran dan hadis, yaitu hukum atau sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi ijtihad yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tidak termuat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini syarat menjadi mujtahid ya atau ahli ijtihad yaitu memahami Al-Quran, memahami hadis, mengetahui pengetahuan dan mendalam tentang bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma ya, mengetahui usul fikih, memahami syarat dan adat istiadat, mengeluarkan ijtihad dan bersifat adil dan warok. Nah, itu ya. Kemudian, adapun bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ijma, qiyas, ijtihad, maslahah, mursalah dan Nah, ini. Ya. Nah, adapun contoh-contoh ijtihad. Nah, Majelis Ulama Indonesia menentukan hukum baru ya, itu ijtihad itu. Menulis kitab suci Al-Qur'an boleh dengan bahasa selain Arab. Dengan diperkenankan sepanjang disertakan tulisan Arab aslinya. Begitu. Jadi dengan misalkan tulisan Arab dengan tulisan Braille gitu dan atau contoh-contoh lainnya. Kemudian menetapkan hukum penggunaan pil anti haid atau pil KB demi kesempurnaan ibadah haji misalkan ya. Kemudian melakukan ikhtiar melalui proses bayi tabung, donor darah, donor ginjal. Nah, itu yang termasuk dalam hukum ijtihad. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, sini apa sih hukum taklifi? Hukum taklifi itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menuntut atau hukum mukallaf ya, melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, itu yang disebut dengan taklifi. Sedangkan hukum wad'i itu ketentuan Allah Ta'ala, terjadinya sesuatu merupakan sebab atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. Nah, di sini ada macam-macam bentuk hukum taklifi dan hukum wad'i. Macam-macam hukum taklifi itu ada yang disebut dengan al-ijab atau wajib, an-nab atau sunnah, kemudian ibahah atau makruh ya, kemudian al-karahah atau mubah, at-tahrim itu haram ya. Nah, itu yang disebut dengan hukum-hukum taklifi. Al-ijab dapat dibagi menjadi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian an-nab dapat dibagi menjadi dua juga, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah gitu ya. Nah, di sini setelah materi yang tadi disampaikan, semoga bisa dipahami ya. Kalau tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan ya, bisa tanya jawab, bisa diskusi ya, atau mencari sumber-sumber dari lainnya. Nah, selanjutnya silakan kalian evaluasi. Yang pertama, sebutkan 5 macam lain dari Al-Qur'an yang tadi yang Ibu jelaskan ya. Kemudian sebutkan 3 fungsi hadis. Apa sih fungsi hadis itu? Gitu ya, karena hadis itu sumber hukum Islam yang keberapa? Yang kedua. Nah, kemudian berikan masing-masing satu contoh hadis ya, hadis qaul, fi'liyah dan hadis takrir. Nah, kemudian sebutkan atau jelaskan pengertian ijma, qiyas. Tadi ada ya. Kemudian sebutkan macam-macam hukum taklifi. Itu mungkin itu yang materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.